Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah penelitian pengembangan pendidikan matematika yang berjudul contoh judul dan rumusan masalah penelitian pengembangan. Dosen pengampu yaitu Atar Zaif Zairoji, MPD. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai contoh judul penelitian dan pengembangan. Contoh judul penelitian yaitu pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan secara singkat mengenai gambaran penelitian dan pengembangan. Contoh laporan penelitian dan pengembangan. Judul penelitian yaitu pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Rumusan masalahnya, model pembelajaran produktif seperti apakah yang sesuai diterapkan pada SMK keahlian teknik mekanik otomotif bidang keahlian teknik mesin. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lalu pada prosedur penelitian, selain ada prosedur penelitian juga ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu tahap studi pendahuluan, dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Dilanjutkan dengan penerapan uji coba terbatas desain model dengan menerapkan metode eksperimen. Setelah ada perbaikan dari uji terbatas, maka dilanjutkan dengan uji yang lebih luas. Tahap yang ketiga yaitu tahap validasi model dengan metode eksperimen kuasi. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitiannya. Di sini ada sedikit gambaran mengenai hasil penelitian pada pengujian terbatas. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba yang kelima, yaitu 73,18, lebih besar dari nilai rata-rata uji coba yang keempat, 71,17. Dalam pengujian signifikan diperoleh harga T hitung 6,39 lebih besar dari harga T tabel 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba yang ke-6, 76,61 lebih besar daripada nilai uji coba yang kelima. Dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari harga T tabel. Jadi, perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKA karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Sebenarnya pada penelitian yang dilakukan ini diuji cobakan kepada 3 sekolah, SMKA, SMKB, dan SMKC. Namun di sini kelompok kami memberikan sedikit gambaran saja dari contoh hasil penelitiannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ini sedikit gambaran mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang didapat, yaitu pembelajaran program produktif yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran. Desain model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat keterterapan yang tinggi, terutama bagi SMK terakreditasi sangat baik dan baik. Selanjutnya, pola pikir dalam merumuskan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Berisi tentang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Semua masalah yang ada pada objek penelitian dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun tidak. Tunjukkan hubungan masalah dengan masalah yang lainnya. Yang ketiga, batasan masalah. Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penelitian lebih mendalam, maka penelitian dibatasi pada beberapa variabel saja. Yang keempat, yaitu rumusan masalah. Dinyatakan dalam
kalimat tanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Siti Rika Rizky Pratama, yaitu untuk judul penelitiannya pengembangan model pembelajaran matematika berbasis website. Dan rumusan masalahnya di sini ada 3, yaitu bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan website yang telah dibuat. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan website. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap kelayakan website pembelajaran matematika yang telah dibuat. Untuk penelitian itu biasanya berjalan dari rumusan masalah kemudian ke judul. Nah, jadi kita harus melihat masalah apa yang ada di sekitar kita. Untuk yang saya pilih ini yaitu masalah yang ada mengenai pembelajaran matematika yang dilakukan dengan membuat website sehingga memudahkan siswa dan guru. Apalagi untuk saat ini di masa pandemi, siswa dan guru sudah jarang untuk bertatap muka, sehingga dengan adanya website itu memudahkan guru memberikan pelajaran atau memberikan materi kepada siswa bisa melalui dengan website. Selanjutnya untuk prosedur penelitiannya, yaitu meliputi metode penelitian dan tahap penelitian. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan metode penelitian pengembangan model dengan desain pengembangan dan aplikasi. Yang selanjutnya itu tahap penelitian. Tahap penelitiannya itu ada 6. Yang pertama, menentukan tema. Penentuan tema ini digunakan untuk menganalisa gagasan, meliputi identifikasi kebutuhan dan karakteristik pengguna atau user, menentukan materi pengajaran, dan memilih program komputer yang akan digunakan untuk membuat website pembelajaran matematika. Penentuan tema ini penting karena untuk selanjutnya kita akan mengetahui kita akan membuat materi pembelajaran apa, website materi pembelajaran apa, sehingga menentukan tema itu sangat penting. Selanjutnya untuk pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti gambar, animasi, dan literatur yang diperlukan pada website ini, atau juga dari soal-soal atau contoh soal, latihan soal itu jadi dikumpulkan. Misal kita mau membuat materi pembelajaran matematika segi 4, jadi kita harus mengumpulkan bahan-bahan seperti gambar-gambar dari apa saja bentuk-bentuk dari segi 4 itu yang termasuk segi 4, kemudian animasinya, terus contoh-contoh soalnya, dan latihan-latihan soal. Yang ketiga, perancangan desain. Pada tahap ini dilakukan spesifikasi dari arsitektur dan gaya yang akan digunakan dalam membuat media pembelajaran matematika berbasis website. Untuk spesifikasinya ini dilakukan lebih rinci supaya untuk proses selanjutnya itu tidak terjadi keputusan baru. Di perancangan desain ini kita mantapkan dulu spesifikasinya secara rinci. Dan untuk perancangan desain website dari pembelajaran matematika ini menggunakan struktur perancangan navigasi dan storyboard. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuatan desain website. Tahapan ini tahapan dari seluruh objek website dibuat. Nah, pada tahap ini tuh pembuatannya meliputi pembuatan materi, contoh soal, latihan soal yang disusun berdasarkan struktur navigasi dan storyboard yang telah didesain tadi. Yang selanjutnya testing atau uji coba website. Nah, uji coba ini dilakukan setelah seluruh materi pengajaran dimasukkan pada tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan ini dapat terlihat sistem pada website yang telah dibuat dapat berjalan baik atau malah sebaliknya. Dan untuk uji coba ini bisa dilakukan uji coba ke dosen atau ke guru yang lebih kompeten, dan juga dilakukan uji coba ke pengguna atau user. Misalkan kita mengambil penggunanya itu siswa kelas 7, jadi kita uji cobakan website itu ke siswa kelas 7 itu. Nah, yang selanjutnya
atau yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di mana kita melakukan perbaikan terhadap website pembelajaran yang telah diuji cobakan tadi. Kan dari uji coba itu kita tahu website itu baik apa enggak, sehingga pada evaluasi ini misalkan kurang baik, jadi kita bisa merubah untuk baik, sehingga tidak, misalkan kalau ada masalah, jadi kita tahu setelah diuji coba itu baru dievaluasi, baru diperbaiki lagi apa yang jadi masalahnya. Misal ada yang kurang dari website tersebut dan guru atau dosen tadi yang telah menguji coba itu memberi masukan, kita tahu apa yang kurang, jadi kita bisa memperbaikinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ada 4. Yang pertama, uji coba atau field testing dengan revisi model. Website yang dibangun ini berisi materi pembelajaran segi 4 beserta contoh soal dan latihan soal yang telah diuji kelayakannya oleh dosen yang kompeten sehingga website tersebut dapat digunakan oleh user secara offline. Setelah menggunakan website sebagai media pembelajaran matematika, siswa memberikan penilaian terhadap website pembelajaran yang telah dibuat dengan cara mengisi angket kelayakan website pembelajaran matematika. Yang kedua, hasil tes siswa. Peneliti melakukan penelitian di SMP Yayasan Pendidikan Mulia Jakarta dengan mengambil sampel kelas 7 yang berjumlah 27 siswa. Setelah peneliti mengajarkan matematika dengan media website lebih dari 5 kali pertemuan, peneliti memberikan tes hasil belajar matematika berupa soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Dari tes hasil belajar siswa, diperoleh rentang nilai mulai dari 31,8 sampai 100 dengan rata-rata 79,39, median sama dengan 83, modus 85,23, varians 261,333, dan simpangan baku 16,166. Yang ketiga, pengujian keefektifan model pada target. Pada tahap ini, website yang telah dibuat diuji coba kepada user, yaitu guru dan siswa SMP kelas 7, berdasarkan uji coba yang telah dilakukan. Dinyatakan bahwa elemen-elemen website yang digunakan telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah website. Hal ini ditandai oleh materi yang disediakan cukup lengkap dan sistem website yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik, sehingga website yang telah dibuat layak untuk digunakan sebagai alternatif media pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, secara umum website pembelajaran matematika yang telah dibuat memiliki kendala pada sistem navigasi, posisi objek, serta proses tampil saat digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi berbeda. Kemudian kesimpulan. Dengan pembelajaran dengan website, pembelajaran matematika dapat menumbuhkan antusias siswa dan semangat belajar, sehingga muncul aktivitas siswa yang lebih baik. Karena pembelajaran ini menyajikan media yang baru dan menyenangkan serta menarik bagi siswa. Siswa memiliki respon yang positif terhadap website pembelajaran matematika, sehingga siswa termotivasi dalam mempelajari matematika. Berdasarkan hasil tes belajar siswa, diperoleh rentang nilai mulai dari 31,8 sampai 100 dengan rata-rata 79,39, median 83, modus 85,23, varians 261,333, dan simpangan baku sama dengan 16,166.
Baik, di sini saya akan memberikan contoh judul penelitian dan pengembangan, yaitu pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry pada kelas 7. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry pada kelas 7 MTS Nurul Islam Jati Agung, Lampung Selatan. Rumusan kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry. Nah, dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian dan pengembangan, Research and Development atau R&D. Nah, penelitian dan pengembangan itu adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan kemudian diuji keefektifannya. Selanjutnya yaitu tahap penelitian. Nah, pada judul penelitian pengembangan modul ini itu terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap pendefinisian. Itu dilakukan dengan 4 langkah pokok, yaitu analisis front end. Nah, analisis front end ini dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu observasi kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru, dan observasi perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis konsep. Nah, analisis konsep itu dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting yang akan disusun dalam modul. Itu berisi analisis atau berdasarkan analisis dari front end, yaitu prasyarat, petunjuk penggunaan, KIKD, dan kriteria keberhasilan modul tersebut. Analisis selanjutnya, analisis tugas. Analisis tugas itu dilakukan dengan menganalisis KD, kemudian menjabarkan indikator pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran, yaitu merangkum hasil analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Tahap yang kedua yaitu tahap perancangan desain, bertujuan merancang bahan ajar perangkat pembelajaran untuk memperoleh draft awal melalui pemilihan bahan ajar, pemilihan format, dan rancangan awal. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini peneliti itu melakukan validasi bahan ajar modul kepada ahli media dan ahli materi. Nah, setelah itu diuji cobakan. Uji cobanya meliputi uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa, uji coba lapangan yang terdiri dari 30 siswa, dan uji coba guru. Langkah atau tahap keempat yaitu tahap penyebaran, merupakan suatu tahap akhir dari pengembangan. Dilakukan dengan mempromosikan produk tersebut kepada pengguna agar bisa diterima, baik itu individu, suatu kelompok, ataupun sistem. Nah, kesimpulan dari penelitian ini itu didapatkan bahwasanya modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry yang dikembangkan berdasarkan model 4D tadi. Pada tahap develop, terdapat validasi produk kepada ahli materi dan ahli media. Nah, untuk validasi ahli materi itu diperoleh nilai rata-rata dengan kriteria valid dan tanpa revisi. Sedangkan validasi oleh ahli media itu diperoleh nilai rata-rata valid. Sehingga modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry ini siap digunakan sebagai bahan ajar. Kesimpulan yang kedua, untuk respon guru terhadap modul yang dikembangkan diperoleh rata-rata skor 86,15%.
dengan kriteria sangat menarik. Untuk respon siswa itu diperoleh rata-rata skor 86,4% dengan kriteria sangat menarik. Jadi, modul pembelajaran matematika ini siap digunakan sebagai bahan ajar. Yang terakhir, kesimpulan. Modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry pada materi bangun datar yang dihasilkan telah dikembangkan berdasarkan model tahapan 4D, yaitu define atau tahap pendefinisian, design atau tahap perancangan, develop atau tahap pengembangan, dan disseminate atau tahap penyebaran. Pada tahap develop, terdapat validasi produk yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Validasi oleh ahli materi diperoleh nilai rata-rata dengan kriteria valid dan tanpa revisi. Sedangkan validasi oleh ahli media diperoleh nilai rata-rata yang valid. Sehingga, modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry siap digunakan sebagai bahan ajar. Respon guru terhadap modul yang dikembangkan diperoleh rata-rata skor 86,15% dengan kriteria sangat menarik. Respon siswa terhadap modul diperoleh rata-rata skor 86,04% dengan kriteria sangat menarik. Jadi, modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry siap digunakan sebagai bahan ajar. Sekian, terima kasih.